kemarin kan kita habis scoring, ya sekarang kita lanjut ke intervensi. Nah, yang pertama pengertian diabetes. Nah, sebelumnya Mbak tahu nggak apa itu penyakit diabetes? Pekerjaan pankreasnya tidak apa ya namanya, udah nggak maksimal gitu. Setahu Mbak gitu kata dokter. Lebih detail lagi, diabetes itu adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Kondisi ini terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin dengan cukup atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Nah, tanda gejala dari diabetes ini yang pertama ada sering buang air kecil, terutama di malam hari. Yang kedua, rasa haus yang berlebihan, rasa lapar yang meningkat, menurunnya berat badan tanpa sebab yang jelas, mudah merasa lelah dan lemah, penglihatan kabur akibat perubahan cairan mata. Yang terakhir ada luka atau infeksi yang sulit sembuh. Nah, tadi juga Mbak bilang Mbak badannya mengecil. Nah, itu merupakan salah satu. Memang salah satunya. Yang kedua ada faktor resikonya. Nah, resiko utama bisa meliputi obesitas atau kelebihan berat badan yang menyebabkan tubuh kesulitan menggunakan insulin secara efektif. Pola makan yang tidak sehat seperti konsumsi tinggi gula, makanan olahan, dan kurang mengkonsumsi serat dari buah dan sayuran juga berkontribusi pada peningkatan resiko diabetes. Kurangnya aktivitas fisik menjadikan tubuh kurang mampu mengelola gula darah dengan baik sehingga memicu kenaikan kadar gula dalam darah. Nah, faktor genetiknya juga ternyata bisa dari riwayat keluarganya juga Mbak. Nah, mungkin orang tua Mbak ada punya riwayat diabetes, nah itu bisa menurun ke anaknya. Nah, meningkatnya usia juga ternyata meningkatkan peluang seorang terkena diabetes. Ya, karena menurunkan fungsi tubuh dalam mengelola gula darah dengan baik. Nah, makanan apa aja sih Mbak yang harus dihindari? Nah, ada seperti permen, kue, yang manis-manis, minuman bersoda, jus buah kemasan, madu, sirup, dan es krim karena dapat meningkatkan gula darah dengan cepat. Nah, karbohidrat olahan dan tingginya seperti nasi putih biasanya kan pengguna diabetes biasanya kan makannya nasi merah kan yang rendah harusnya adanya nasi merah. Roti tawar putih, pasta dari tepung terigu, kentang goreng, makanan yang terbuat dari tepung-tepungan. Nah, karena rendah serat dan meningkatkan gula. Nah, makanan berlemak jenuh dan lemak trans seperti daging merah, kulit ayam, sosis, bakso, makanan olahan, gorengan, mentega, dan makanan cepat saji juga dapat memperburuk resisten insulin dan juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah, selanjutnya ada produksi susu berlemak tinggi kayak susu murni, keju, penuh lemak, dan krim yang mengandung lemak jenuh tinggi juga dapat meningkatkan resiko. Susu itu Mbak nggak doyan. Nah, kamu tuh nggak doyan ya? Orang kampung. Nah, makanan tinggi garam juga ternyata bisa meningkatkan resiko diabetes Mbak, seperti makanan kalengan, keripik, makanan asin yang bisa menyebabkan hipertensi dan malahan bisa dapat memperburuk komplikasi diabetes. Kayak tadi nasi merah. Oleh dokter juga disarankan Nasi merah. Makan nasi merah atau jangan terlalu makan tepung-tepung. Iya, tepung-tepung, goreng-gorengan. Terus yang karbohidrat gitu lah, model jagung, sampo gitu. Ya bukan nggak boleh makan, tapi sedikit aja. Iya, itu kayak dibatasi. Ya. Nah, ini ada kegiatan pengontrol gula darah. Mbak bisa melakukan diet sehat dengan pengaturan porsi dan jenis makan rendah gula. Terus habis itu olahraga teratur untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu penurunan berat badan. Terakhir juga bisa menjaga berat badan ideal dan menghindari obesitas. Nah, nilai normalnya ada di 90 sampai 130. Oke. Nah, mungkin itu aja Mbak. Nah, berarti Mbak selama ini ya agak normal kalau begitu. Mbak berapa? 9 tuh. Ya di antara 120, 125, 130. Tapi waktu awal-awal ya awal-awal memang kan nggak tahu teh ya. Awalnya jadi awal-awal tinggi, terus sekarang kan udah sekitaran normal berarti ya. Tapi berarti masih memungkinkan untuk resiko naik lagi ya Mbak?
Iya, makanya kan nggak boleh berhenti makan obat. Iya, karena takutnya ntar nilai gula darah Mbak bisa naik lagi. Iya, memang kata dokter kan nggak bisa sembuh gitu, cuma kita menjaga. Rutin, ya, rutin apa minum obat juga. Oke, jadi aku mau nanya nih Mbak. Nah, yang tadi yang bisa aku jelasin. Nah, tanda dan gejala dari hipertensi diabetes. Nah, menurut Mbak apa aja nih yang tadi udah aku jelasin? Ya, Mbak mah cuma itu badan mengecil Badan gitu. mengecil. Terus pernah agak pusing. Gitu. Itu aja dua. Itu aja. Kalau yang tadi aku habis menyampaikan, nah makanan yang perlu dihindari menurut Mbak apa aja nih dari yang tadi aku jelasin? Sepengetahuan Mbak. Ya memang yang manis-manis. Ya, contohnya apa aja? Yang umpamanya kolak gitu ya. Kolak apa jenang gitu ya. Permen. Ya apalagi permen itu ya. Iya. Makanan anak kecil yang Terus ya gitu. selain yang manis-manis nih, apalagi yang harus dihindari Mbak? Yang harus dihindari harusnya gitu. Model gorengan. Ya. Model tepung-tepungan gitu ya. Tapi Bang nggak menghilangkan sama sekali, ngurangin aja. Mengurangi, ya. Tapi sebaiknya mah dihindari. Dihindari kalau bisa Kalau bisa mah dihindari. ngurangin aja. Nah, biasanya juga Mbak kan suka jalan ini kan, jalan-jalan pagi setiap pagi. Ya. Nah, itu juga bisa membantu menurunkan berat badan juga sama menjaga berat badan ideal. Nah, mungkin kalau dari intervensi yang pertama sudah selesai, palingan nanti kita lanjut ke intervensi kedua ya Mbak. Ya. Terima kasih ya Mbak sebelumnya. Iya, sama-sama. Ya. Oke Mbak, jadi kemarin kita habis intervensi yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke intervensi yang kedua, itu perubahan gaya hidup sehat. Nah, yang pertama pola hidup sehat termasuk pola makan yang sehat juga sangat penting untuk mengontrol kadar gula darah. Juga dapat mencegah komplikasi diabetes. Nah, makan makanan sehat juga penting untuk mengontrol kadar gula darah dan mencegah komplikasi diabetes. Karena makanan yang tepat membantu menjaga keseimbangan gula darah, memberi energi yang cukup dan mendukung fungsi organ di tubuh. Dengan pola makan seimbang yang mengutamakan karbohidrat kompleks berserat tinggi, dengan pola makan seimbang yang mengutamakan karbohidrat kompleks berserat tinggi seperti sayur, buah rendah gula, dan biji-bijian utuh. Nah, penyerapan gula ke dalam darah berlangsung lebih lambat sehingga kadar gula darah lebih stabil dan tidak naik drastis. Ini membantu mencegah lonjakan gula yang bisa bahkan memicu komplikasi penyakit yang lebih berbahaya lagi. Nah, selain itu mengontrol asupan gula sederhana dan lemak jenuh juga sangat penting untuk mencegah resisten insulin dan gangguan metabolisme yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, ginjal, atau bahkan kesaraf. Nah, contoh jadwal makan nih Mbak, contoh jadwal makan penderita diabetes. Nah, sarapannya bisa 1 porsi oatmeal dengan irisan buah stroberi dan sepotong kecil, bisa juga ada kacang almond, 1 gelas air putih hangat atau teh tanpa gula. Nah, biasanya Mbak kan suka minum kopi ini walaupun pakai gula diabetes, tapi sebisa mungkin dijarang-jarangin. Nah, walaupun kan biasanya suka kepengen banget kan. Nah, kayak cemilan paginya bisa 1 buah apel berukuran kecil atau sedang sama segelas air putih. Nah, makan siangnya bisa 1 porsi nasi merah, 1 potong ikan panggang atau kukus. Nah, biasanya kan penderita diabetes suka dianjurkan untuk makan ini kukus-kukus ya Mbak. Iya. Bisa juga sayur tumis campur seperti brokoli, wortel, dan ayam serta 1 gelas air putih. Nah, untuk cemilan sorenya bisa 1 genggam kacang almond, teh herbal tanpa gula. Nah, makan malamnya bisa daging ayam panggang tanpa kulit atau tahu dan tempe. Juga sayur sop atau salad segar dengan minyak zaitun atau lemon, 1 porsi kecil ubi jala rebus atau panggang sama 1 gelas air putih. Cemilan malamnya bisa yogurt rendah tanpa tambahan gula sama segelas air. Nah, yang selanjutnya kepatuhan minum obat. Nah, kepatuhan pasien diabetes juga dapat
kepatuhan pasien diabetes dalam minum obat juga sangat penting untuk membantu keberhasilan pengendalian kadar gula darah. Pasien yang patuh minum obat cenderung memiliki kadar gula darah yang lebih stabil dan normal. Nah biasanya bahkan setiap hari juga minum obat kan, sehingga resiko komplikasi diabetes dapat diminimalkan. Nah sebaliknya nih Mbak, ketidakpatuhan minum obat dapat menyebabkan kadar gula darah tuh menjadi tidak terkontrol, ya malahan dapat meningkatkan resiko penyakit yang lebih serius seperti ke syaraf tadi, ke ginjal, atau bahkan bisa ke komplikasi penyakit lain. Nah, tingkat kepatuhan yang baik juga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan efisiensi pengobatan secara keseluruhan. Nah, kemudian ada perawatan mandiri. Nah, ada panduan olahraga ringan yang aman bagi penderita diabetes, seperti berbagai jenis aktivitas yang mudah dilakukan dan efektif dalam mengontrol kadar gula serta melihat kesehatan secara keseluruhan. Nah, salah satunya adalah olahraga jalan santai selama 15 sampai 30 menit setiap hari. Nah, berarti Mbak bener ya, setiap pagi melakukan jalan 15 sampai 30 menit. Malah minimal tuh 30 menit ya. Oh, 30 menit. Lebih bagus. Udah kata dokter gitu. Iya, jadi ada yoga, ada bersepeda, sama jalan kaki. Paling kan yang memulihkan buat Mbah adalah yang jalan kaki, minimal 15 sampai 30 menit. Iya. Nah, oke, kebiasaan minum kopi paling ya Mbah. Iya. Harus sedikit di jarang-jarangin lah. Itu juga kopi teh cuma namanya aja, barangnya sedikit. Kayak buat kepengen-kepengen. Iya, begitu. Makanya suka diketawain oleh tetangga tuh, nih itu teh apa-apaan lah, bukan minum kopi. Dia ada, pokoknya ini untuk supaya nggak sedih aja. Itu yang kopi encer gitu ya, gulanya gula tropika hasil. Itunya apa aja mama, sayuran mah kalau pagi-pagi nggak pernah makan. Pagi-pagi itu kopi ceritanya kopi yang rebus-rebusan aja, apa namanya, yang itu lompong itu apa namanya? Lompong tahu? Bukan, itunya talas. Talas, itu kimpul cara Iya. Nah, gitu yang gitu. Lah makan itu biasanya setelah sholat zuhur. Ya itu ya yang apa aja yang ada gitu. Tapi itu kurang seneng nasi merah ya, nasi biasa, nasi putih, tapi enggak pernah banyak nasinya. Yang penting ada sayur-mayurnya, ada apa tahu tempe ada, kalau pas ada ayamnya sama ayam, kalau pas ada lauk ya sama lauk gitu. Nah, terus komplikasi nih Mbah, yang setahu Mbah, komplikasi yang kalau Mbah nggak patuh minum obat nih, komplikasi yang bisa terjadi buat Mbah apa aja? Ke ginjal, Ya bisa. ke mata, Ya. ke otak, Ya. ke jantung. Ya. Yang Mbah udah kena ke jantung, karena Mbah waktu itu belum tahu, jadi nggak pernah makan obat kan gitu. Sekarang udah tahu jadi bisa. Ya, alhamdulillah sekarang jantung mah udah enggak gitu, tinggal mengobati. Ini memang kata dokter juga nggak bisa sembuh ini diabetes, jadi kita yang menjaga. Nah, dengan rajin rutin minum obat dan kontrol. Ya begitu, Mbak mah nggak pernah berhenti kontrol. Nah, aku sebutin juga contoh jadwal makanan. Kira-kira yang bisa Mbak terapkan nih sehari-hari yang Mbak doyan apa? Ikan kukus-kukusan biasanya Mbak suka nggak kalau makan-makannya kukus gitu? Insya Allah. Nah bisa Mbak kayak apa sih? Ya pokoknya segala yang dikukus kita. Yuk. Ada juga sayur tadi, brokoli, sayur mayur itu selalu Mbak. Ada semua buah. Senang. Bapaknya apa aja coba? Apanya? Buah bisa apel, strawberry. Lah strawberry yang asem banget. Strawberry bisa, sayur-sayuran nih bisa brokoli, wortel, bayam. Ya itu masih itu. Sayur-sayur. Yang rebus-rebus pokoknya Mbak. Tahu, tempe. Tahu tempe, sop-sopan, salad segar bisa. Nah itu salad Mbak nggak begitu, soalnya nggak begitu doyan. Mbak mau berangkat.
ubi jalar rebus yang tadi Ya, bisa ya juga memang dipanggang. sering itu mah. Bisa juga Malah dipanggang. nanam di pot ada. Oh, gitu nanam. juga. Jadi suka bisa Ya. suka biasa Ya, ngukus. jadi di apa namanya dikerti-kerti, kadang beli sampo ke depan, kadang itu ubi jalar gitu kan. Iya. Kalau teh, Mbak suka teh nggak apa kopi? Teh seneng. Nah, bisa Tah tanpa gula. sukun, bahkan seneng. Oh, sukun iya. Iya. Pokoknya direbus-rebus juga Iya. direbus apa diapain? Direbus. Direbus. Di apa ini di gam gitu. Nah, oke, mungkin di perubahan sama Mbak bisa biasanya kontrol ke rumah sakit ke puskesmas ya apa Puskesmas, ya. biasanya berapa bulan sekali Sebulan sekali. di tanggalnya misalnya ada tanggal-tanggalnya apa yang penting 1 bulan sekali. Iya, itu karena kontrol itu sambil diambil darah. Jadi jadi terserah petugas prodi. Kalau kata prodi nelpon ke puskesmas nanti tanggal seanu itu kita pengambilan darah nah, gitu. Dan mungkin di Tapi perubahan pokoknya yang jelas sebulan sekali. sebulan sekali. Mungkin di perubahan gaya hidup sehat tadi Mbak bisa mengurangi minum-minuman yang pakai gula, Iya. minuman manis, kue-kue yang manis-manis, Iya. terus diganti dengan perubahan gaya hidup bisa makan makanan yang direbus. Terus bisa juga Mbak bisa setiap pagi jalan-jalan kaki jangan di stop gitu Mbak, tetap Oh iya. dilakuin. Iya. Kontrolnya juga tetap dilakuin, Iya. jangan sampai berhenti. Oh, Dan iya. juga minum obatnya. Iya. Insya Allah, alhamdulillah dari sewaktu ada Prolanis tahun 2014 sampai sekarang pun Belum pernah libur. Alhamdulillah. jalan juga jalan agak kalau nggak lagi nggak enak badan atau ada keperluan lain gitu nggak pernah libur. Berarti kepatuhan Mbak mengenai kontrol dan minum obat sudah benar. Oke, mungkin intervensinya cukup sampai sini Mbak. Terima kasih Ya. telah meluangkan waktunya. Sama-sama.